Halo teman-teman, dimanapun kita berada, semoga tetap dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman. Kebetulan saya berencana mau bikin bak penampung di saung saya. Itu saung saya dan airnya saya ambil dari sungai ini dengan menggunakan pompa air tanpa listrik atau yang biasa disebut pre-energi. Yang pertama, bahan-bahan yang kita sediakan adalah paralon. Di sini saya sediain paralon ukuran 3 in, kira-kira panjangnya kira-kira 50 cm. Terus vlog shop dari 3 in ke 2 in, terus saya sambung lagi dari 2 in ke 3/4 karena nantinya saya memakai paralon yang ukuran 3/4. Selanjutnya potongan-potongan paralon yang 3/4 panjangnya kurang lebih sekitar 3 sentian lah. Sebanyak 1 2 3 6, sebanyak 7. Terus satu sambungan paralon panjang kurang lebih ini 3 cm. Ini yang ukuran 2 in. Selanjutnya ini ada tusen klep 2 biji. Terus sambungan paralon yang bentuk siku dia 2 biji yang ukuran 3/4. Terus sambungan T 2 biji ukuran 3/4. Ini soket yang biasa disebut dop soket atau tutup paralon, nanti buat nutup ini mau bikin tabungnya. Terus selanjutnya ini sambungan paralon yang pakai drag luar ukuran 3/4 juga sebanyak 4, sama satu tutup paralon yang polos ya untuk ukuran 3/4. Terus selanjutnya baut 10, panjangnya kalau nggak salah 1 2 kurang lebih ini 4 cm. Terus jangan lupa teman-teman lem paralon. Oke, yang pertama kita kerjakan adalah membuat tabung daripada pompa tanpa listrik yang mau kita buat. Pertama kita bikin lem dulu. Oke, sudah jadi teman-teman, kita keringkan dulu. Oke, selanjutnya kita cara membuat klep buang, dimana ini sambungan paralon yang ukuran 3/4 drag luar sudah sengaja saya kasih lubang, saya bolongin, ada 4 lubang. Terus ini paralon 3/4 udah saya kasih ring. Terus ini kelihatan lubangnya teman-teman, udah saya tutup pakai Dexton 5 menit, jadi bentuknya seperti ini. Nah terus yang selanjutnya tutup paralon yang ukuran 3/4 juga udah saya bolongin, sama besar lubangnya dengan lubang yang saya buat di paralon ini. Oke, pertama kita lem dulu ya, soalnya ini nanti getarannya lumayan kuat teman-teman.
ini udah seperti ini. Kita sambungkan lagi ke sini. Oke, jadi seperti ini. Tujuannya itu lubang yang di dalam kenapa saya buat, karena ini akan kita pasang di dalam, karena ini nanti akan bergerak naik turun, jadi supaya dia tetap pada titiknya, dia nggak kesana kemari gini. Makanya itu saya kasih lubang yang di tengah ini, kita masukkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini tusen klep. Satu kita buat jadi klep luar. Caranya gini, ini per yang di dalam kita buang aja, terus pasang kembali. Nah, kita lihat teman-teman, di sini ada tanda panah. Kita ini udah jelas. Nah, tanda panah ini tadi udah kita pasangkan baut. Kita buat dia berlawanan dengan arah panah. Jadi kita pasang dari sini ya, dari atas, dari lawan arah panah. Karena tujuannya kenapa? Gimana? Karena ini nanti klip buang, jadi ininya nanti yang bergerak, jadi kayak gini ta. Oke. Selanjutnya kita pasang lagi dari bawah ini sambungan klip itu drag keluar ini yang ukuran 3/4. Kita nggak usah pakai lem dulu di sini karena ini belum fix. Ini kita buat hanya untuk praktek saja dulu. Terus selanjutnya kita rakit dari awal ya teman-teman. Pertama ini yang kita pakai sambungan bentuk T ukuran 3/4. Kita masukkan peralon pertama. Oke, yang satu lagi dari atas. Oke, sambungan siku. Oke, peralon. Oke. Nah, selanjutnya ini tadi klep buang yang udah kita jadikan, kita pasang di sini aja. Mau di sini, itu tabung nanti di sini sama aja, tapi kita pasang di sini aja dulu. Oke. Selanjutnya kita pasang klep hantar. Ini perlu diperhatikan teman-teman. Ini tusen klep. Coba perhatikan pasang nggak? Nah, ini kelihatan nggak tanda panah? Oke, ini ada tanda panah. Kalau ini kita jadikan jadi klep hantar, jadi kita ikutin arah panah. Kita pasang dulu drag keluarnya. Oke, ini tanda panahnya ke atas, kelihatan tanda panahnya ke atas. Oke, kita pasang. Oke, harus benar-benar padat teman. Nah, kita lanjut lagi. Kita sambung paralon. Ini yang klep hantar. Nah, kita sambung ini. Kita masukkan tabung di sini. Oke, udah cukup teman-teman. Selanjutnya kita karena ini nanti airnya outnya dari sini, sambung lagi paralon, sambung siku. Oke, selesai teman-teman. Sekarang kita tes, kita pergi ke sungai.
pasang. Saya perlihatkan dulu untuk mempersingkat waktu. Dimana ini paralon sudah saya pasang. Ini ada bendungan, kelihatan kamera. Ini ada bendungan saya buat. Sudah ada paralon saya pasang ke bawah. Terus ini juga paralon sudah saya pasang untuk pembuang outnya. Nanti air yang keluar dari sini. Ya, ayo kita ke bawah teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita pasang dulu, untuk mempersingkat waktu, ini sudah saya pasang paralon dari yang sudah kita buat bendungan. Ini paralon ada 3 batang saya sambung, berarti kurang lebih 12 meter dari bendungan ke sini. Kita ukur dulu tingginya kira-kira berapa meter. Caranya gini aja teman-teman, kita angkat airnya di mana, berarti sejajar di sana. Oh, berarti kurang lebih 1,5 meter ya teman-teman. Oke, lanjut kita pasang ini. Jelas betul. Oh, sepertinya ini harus ditambah pemberat dalam besinya. Kita kasih ini mur 2 aja, baru kita tes lagi. Coba 1 dulu belakang. Oh, kurang 1 lagi. Ini harus benar-benar sesuai. Oke. Oke, sudah jalan dia teman-teman. Dia akan gerak sendiri. Berarti ini bebannya sudah nyampe di sana. Kita lihat di ujung sana apa airnya udah naik apa belum. Ayo kita ke atas. Oke teman-teman, airnya sudah keluar. Ini bendungan sumber air, jadi airnya bisa naik ada kurang lebih 1,5 meter masih ya. Jadi untuk di video selanjutnya nanti kita akan buat supaya gimana caranya supaya airnya lebih jos lagi, enggak kayak gini. Yang penting kita sudah bisa praktekkan dulu bagaimana caranya, itu dasarnya. Nanti kita buat entah berapa klep luar sama klep antarnya, nanti di video selanjutnya akan kita buat lagi. Jangan lupa teman, yang belum like silahkan di like, yang belum subscribe silahkan di subscribe, supaya teman nanti bisa menerima notifikasi di saat saya mengupload video terbaru. Oke, terima kasih, salam sehat buat kita semua. Amin. Amin. Itu